Baik, untuk membahas apa saja catatan kampanye ketiga pasangan calon yang ada selama kampanye hingga jelang debat kedua, di studio saat ini sudah ada tiga rekan saya yang biasa mengikuti agenda kampanye tiga pasangan calon di DKI Jakarta. Ini ada Fani Maniar, selamat malam Fani, yang biasa mengawal pasangan calon Agus Silvi ya. Kemudian Fitriya Sungkar yang biasa mengawal aktivitas kampanye dari pasangan calon petahana ya. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Kemudian ada Nur Aspasya yang mengawal pasangan calon nomor urut 3. Selamat malam teman-teman semua. Saya ingin teman-teman ini menceritakan besok ada debat kedua, tentu saja dengan tema yang berbeda dari debat pertama, yakni reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Mungkin dimulai dari Fani terlebih dahulu menceritakan kepada kami semua di sini apa sih yang paling menjadi titik berat pasangan Agus Silvi terkait dengan reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Kalau kita lihat sempat lihat pernah ada pernyataan bahwa Agus mengatakan soal birokrasi yang baik itu adalah pekerja birokrat yang tidak takut dengan atasannya tapi bekerja dengan baik begitu. Iya. Betul sekali Indra, tapi kalau misalnya kita bicara sih mengenai reformasi birokrasi yang digadang-gadang pasangan calon nomor urut 1, itu tidak terlalu berbeda ya sama yang digadang-gadang sama pasangan calon nomor urut 3. Sama-sama mengkritik lingkungan kerja yang ada di bawah kepemimpinan petahana saat ini. Jadi kalau misalnya konsep yang ingin dibangun oleh Agus nih sebagai gubernur, kalau dia terpilih, itu dia ingin membangun sebuah lingkungan yang lebih humanis, lebih kondusif dalam bekerja. Secara realnya seperti itu ya? Ya, tidak bekerja di bawah tekanan yang terlalu diktator seperti itu. Terus dia juga ingin membangun sebuah kayak standarisasi sendiri tentang pekerjaan atau juga pejabat negeri sipil, pegawai negeri sipil di bawah standarisasi dia. Tapi kalau misalnya bisa kita garis bawahi, memang konsep standarisasi tersebut belum dipikirkan secara matang. Baru nantinya akan dielaborasi lebih lanjut kalau dia sudah terpilih seperti itu. Tetapi memang ada poin-poin real yang akan diwujudkan oleh Agus maupun Silvi ini ketika nanti misalnya mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya tentu, pasti ada mereka sih menggadang-gadang atau mereka sudah berjanji jika mereka terpilih itu ada beberapa program terkait dengan reformasi birokrasi, terus kemudian juga tata kota nantinya yang sudah dijabarkan kepada kami awak media saat mereka melakukan kampanyenya. Ada beberapa poin sih, tapi kalau misalnya bisa dielaborasi lebih lanjut. Seperti yang mungkin muncul di layar kita saat ini begitu ya. Bisa Anda elaborasi apa saja yang menjadi poin-poin utama dari terkait dengan reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Mungkin bisa Anda jelaskan dari soal perbaikan kinerja pejabat pemerintahan ini apa sih yang paling utama begitu di dalam benak seorang calon Agus dan juga mungkin Silviana Murni. Ini kalau misalnya kita lihat ada perbaikan kinerja pejabat pemerintahan tapi sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kalau mereka ingin membangun sebuah lingkungan yang lebih menjadikan para pegawai negeri sipil ini terpacu, semangat, terus tidak bekerja di bawah tekanan. Kemudian kalau misalnya selama ini mereka melihatnya kalau misalnya di bawah petahana, para pejabat ini bekerja dengan ketakutan, kemudian melakukan apapun asal Bapak senang. Itu budaya yang nantinya. Jadi contohnya ketika mungkin sang gubernur yang sekarang sedang nonaktif begitu ya, maka yang terjadi saat ini ketika di bawah PLT yang ada terjadi adalah istirahat dulu karena mumpung gubernurnya lagi begitu ya, itu yang muncul ya, itu kan fakta yang muncul di berbagai penelusuran yang dilakukan oleh sejumlah komunitas begitu ketika mengetahui Jakarta tanpa Ahok ketika ketika sekarang sedang tidak lagi aktif begitu ya. Kalau misalnya, soal penambahan rumah sakit tipe D ini seperti apa maksudnya? Ini sebuah program yang waktu itu saya garis bawahi saat saya meliput kegiatannya Silviana Murni. Dia kan beliau merupakan salah satu orang yang sudah lama ya menjabat gitu sebagai pejabat pemerintahan dan dia menggarisbawahi adanya beberapa puskesmas, banyak sekali puskesmas di berbagai wilayah yang menurutnya dia tidak dalam standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dan puskesmas itu nantinya jika ia terpilih menjadi salah satu DKI 1 dan juga DKI 2, dia berjanji puskesmas tersebut nantinya akan di-upgrade standarisasinya menjadi rumah sakit tipe D. Jadi puskesmas dengan standarisasi kesehatan yang bisa menginapkan para pasien yang sakit, terus kemudian juga menambah personel kesehatan, kemudian juga jumantik-jumantik yang tersebar tidak hanya di puskesmas yang menjadi rumah sakit tipe D, tapi juga posyandu. Ada poin yang lain di sini, ini adalah poin selanjutnya begitu ya, peningkatan standarisasi kinerja pejabat publik. Nah, apa yang dijanjikan oleh Agus Silvi
terkait dengan peningkatan standarisasi kinerja pejabat publik ini? Jadi kalau misalnya Agus dan Silvi menjanjikan kalau misalnya mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, mereka akan menjanjikan transparansi birokrasi, transparansi administrasi juga gitu kepada para pejabat publik yang melayani masyarakat seperti administrasi KJP Plus yang akan dijanjikan mereka, KJS Plus, dan kelancaran-kelancaran yang sebagian besar masyarakat yang mereka datangi di lokasi kampanye itu menjabarkan bahwa ada banyak kekurangan sendiri seperti lambatnya para pejabat atau juga para petugas administrasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Itu nantinya akan mereka evaluasi lebih lanjut. Cuma sekali lagi titik lemahnya adalah mereka belum menjabarkan secara matang, secara matang ya, secara matang, secara detail apa saja sih yang akan dilakukan, apa akan ada reward atau punishment seperti apa yang akan mereka berlakukan kepada para petugas yang bertugas di lokasi-lokasi yang harusnya bekerja tersebut. Baik, sekarang kita coba lihat data selanjutnya begitu ya, yang sempat disampaikan juga oleh Fani terkait dengan pasangan Agus Harimurti ini soal perbaikan tata kota. Ini yang paling menarik ini, nanti juga akan menjadi bahan perdebatan tentu saja nanti di hari Jumat. Mengubah bantaran Kali Ciliwung sebagai kawasan ekowisata. Ini lagi-lagi program yang ingin menjual semacam apa namanya, program yang sangat ideal yang dijual dan sudah ada konsep realnya atau masih sekedar apa namanya, sekedar usulan saja? Kita tahu ini poin pertama adalah poin yang sangat mengundang banyak reaksi dari netizen terutama ya. Dan kebanyakan adalah mereka menjadikan ini sebagai bahan olok-olok. Karena ada di netizen ya, di netizen. Di media karena sosial memang saja, ada potongan sebuah video yang viral di situ mengatakan kan Agus akan menjadikan Jakarta ini terutama untuk bagian bantaran Kali Ciliwung menjadi kota terapung, rumah terapung. Tapi dibantah oleh sang calon gubernur ini menyatakan bahwa dia hanya membayangkan sebuah konsep yang nantinya jika dia terpilih menjadi gubernur dalam 5 tahun menjadikan bantaran Kali Ciliwung ini sebagai salah satu kayak Little Venice. Kota Venesia Bantaran yang dijadikan tidak hanya sebagai kawasan wisata tetapi juga bisa menjadi kawasan transportasi yang bisa menjadi jantung sumber pencaharian mata pencaharian orang dan sumber kehidupan lah gitu. Sebagai sungai kan memang faedahnya kan seperti itu ya, sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran situ. Saya ingin langsung coba menyoroti yang peningkatan ruang terbuka hijau 30% dan juga RPTRA 15%. Ini bukankah yang sekarang itu mungkin sempat Anda tanyakan begitu kepada Agus Silvi, bukankah yang sekarang itu sedang digarap juga oleh kandidat petahana ya? Apa-apa yang mereka jelaskan soal ini? Kalau misalnya peningkatan RTH sama RPTRA ini memang sudah jumlah prosentasenya ini kan memang sudah ditentukan oleh APBD, kemudian juga Perda saat ini kan memang. Jadi mereka sendiri memang sudah menjelaskan jika ini adalah penerusan dari program petahana. Gitu. Pada intinya sih visi misinya sama untuk membangun untuk menambah RPTRA dan RTH. Cuma kalau misalnya masalah RTH ini juga tidak hanya berupa ruang terbuka hijau tetapi juga beberapa fasilitas olahraga dan juga tempat-tempat bermain seperti itu. Baik Fani, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan juga lihat pemirsa apa yang menjadi tema utama terkait dengan perbaikan tata kota, pelayanan publik, dan juga reformasi birokrasi dari kandidat nomor urut 2 yang merupakan kandidat petahana dan juga kandidat nomor urut 3. Bersama rekan-rekan saya juga nanti kita akan bedah satu persatu tema utama mereka terkait dengan hal ini. Menjelang debat besok, kami segera kembali saat lagi. Kita sudah lihat bagaimana kita tadi mencoba untuk membedah apa saja yang ditawarkan oleh kandidat nomor 1 di Pilkada DKI ini bersama rekan-rekan saya tadi. Sekarang kita akan lihat pernyataan dari penjelasan dari Fitri tentang bagaimana sebenarnya kandidat petahana melihat soal tema reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik ataupun tata kota ini. Apakah mereka terlalu pede begitu kalau boleh disebut karena mereka petahana sekarang, seringkali mereka kalau mungkin ditanya oleh Fitri ya di doorstop begitu di lapangan kan mereka selalu mengatakan kita tidak menyiapkan apa-apa, ini yang sedang kita jalankan saat ini begitu. Tapi Anda melihat ada celah tidak bahwa ini nanti akan menjadi sasaran celah yang akan dimanfaatkan oleh para pesaingnya nanti dalam debat kedua? Sebenarnya kalau kita mau lihat celah itu sangat terlihat banget dengan
komentar dari paslon 1, bagaimana mereka ingin membentuk satu pemerintahan ataupun suasana kerja yang lebih humanis, seakan-akan mereka PNS yang bekerja di bawah petahana ini kesannya mereka kerja di bawah ketakutan begitu tadi kan yang disebutkan sama Agus dan Silvi. Namun sepertinya beberapa kali di beberapa kesempatan saya mencoba untuk menanyakan lebih jelas, mereka ya tadi kayak seperti Indra bilang gitu, mereka sudah senang dengan program yang mereka miliki gitu. Kalau ada beberapa poin program dari yang bisa mungkin kita lihat, dari ada sekitar 4. Ada beberapa poin di sini ya, kita lihat sekarang di layar plasma ini. Kalau secara keseluruhan di visi misinya sendiri untuk para petahana ini ada 14, ada 14 poin tentang 14 poin, reformasi birokrasi. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan memang lebih difokuskan pada kinerja birokrasi. Jadi mereka tidak membicarakan masalah suasana bekerja ataupun bagaimana bentuknya begitu. Namun hanya bagaimana keinginan mereka yang bekerja sebagai PNS yang dirasa memang sudah mendapatkan imbalan yang cukup dan cukup besar kalau Ahok bilang gitu. Jadi di saat yang sama sebagai pemimpin mereka merasa punya hak untuk meminta kinerja yang cukup baik, walaupun kita bikin kesannya itu wah ini galak banget Ahok dan Jarot gitu. Mereka nggak mau tahu. Tapi mereka sebenarnya keberatan tidak sih ketika disebutkan disinggung oleh pasangan calon nomor 1 tadi bahwa jangan sampai para birokrat ini bekerja di bawah ketakutan, walaupun mungkin dimaksud adalah kerjanya baik tapi sebenarnya di bawah tekanan gitu. Itu mereka keberatan nggak sih sebenarnya? Dibilang keberatan juga enggak ya kayaknya gitu. Kita tahu pasangan petahana khususnya Ahok ini dia lebih belak-belakan. Ketika ada yang bilang, Bapak ini kira-kira dari pasangan paslon 1, paslon 2 mengatakan kayaknya galak banget ya. Tapi itu yang bekerja, itu harus dilakukan dan hasilnya ada dan mereka merasa bahwa kinerja dari PNS itu juga akhirnya bisa menunjukkan bahwa siapa yang berhak untuk duduk di jabatan tertentu. Yang kita tahu juga kan Ahok sistem lelang jabatan yang juga dilakukan turunan dari dulu Jokowi ketika masih memimpin Jakarta begitu. Jadi sistemnya memang ya sudah kita tunjukkan tetap seperti itu begitu ya. Mungkin bisa Anda jelaskan juga apa yang muncul di daerah terkait dengan tata kota dan juga pelayanan publik itu. Kalau tata kota secara keseluruhan memang bisa dibilang ini isu yang paling sensitif gitu ya. Dari sejumlah program ada segini 50.000 unit rusun. Ini melanjutkan ya Fitri ya? Ini melanjutkan, 50.000 unit rusun ini adalah untuk mereka yang akan terkena imbas relokasi. Nah, paslon 2 ini petahana ini nggak suka sama bahasa di gusur. Kita tidak menggusur karena kita menyediakan tempat di mana mereka bisa dipindahkan. Iya begitu. Nah, pembangunan 50.000 unit rusun ini mengindikasikan bahwa nanti akan lebih banyak lagi proses relokasi yang akan dilakukan jika mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur gitu. Dan turunannya, nah ini nih yang paling vital menurut saya ya gitu, yang masih menuai banyak kontroversi. Kita tahu sendiri untuk program reklamasi sampai saat ini Pulau G sudah dibatalkan menurut pengadilan gitu. Namun sejauh ini ketika ditanyakan Ahok merasa bahwa tidak ada alasan mengapa proyek reklamasi tidak dilanjutkan gitu. Jadi kasarnya tuh kekeh gitu. Ini tetap harus dilanjutkan dikarenakan lahan yang dimiliki di DKI Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung, udah gitu populasi masyarakat yang bertambah, mau tidak mau harus ada penambahan lahan yang sudah tidak mungkin lagi ada di mainland lah istilahnya. Oke, tetapi Fitri yang soal melanjutkan program reklamasi ini tentu saja akan bisa menjadi celah bagi para kandidat lain untuk menyerang petahana dalam mungkin debat dan juga kampanye-kampanye selanjutnya. Iya jelas. Mereka mengatakan bahwa mereka senang kalau ada pertanyaan soal reklamasi ataupun program-program yang dirasa sensitif karena rasa percaya diri mereka mengatakan mereka punya alasan yang sangat jelas, mereka punya base yang jelas mengapa program reklamasi ini harus dilanjutkan. Jadi walaupun memang banyak serangan yang kita ketahui sejauh ini juga, mungkin ini akan jadi poin berat untuk debat besok. Tapi mereka seakan-akan tidak merasakan itu bukan permasalahan, gitu. Memang harus dilanjutkan saja. Baik, yang terakhir adalah soal ini ya, penyediaan ruang terbuka hijau 30%, melanjutkan bangunan 500 RPTRA, tetapi ini apa penjelasan mereka soal pembeda dengan kandidat yang lain mungkin akan dijelaskan dalam debat ya, begitu ya. Tapi ini adalah paling tidak gambaran yang real begitu ya dari pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Baik, saya akan ajak juga Anda pemirsa untuk melihat bagaimana tema-tema utama yang sering dikeluarkan atau sering dikampanyekan begitu oleh pasangan calon Anies Sandi begitu ya. Fitri silakan.
pasangan calon Anies Sandi dari soal tema debat pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan juga penataan kota ini, apa sih yang paling disoroti utama? Mungkin Sisi bisa ikut membedah di sini. Kita lihat dari layar ini, mungkin kita bisa ganti dengan tema yang disampaikan oleh pasangan Anies Sandi ya. Reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Ya. Apa maksud reward and punishment? Ini bukankah terlalu umum begitu, Sisi? Nah, reward punishment ini kan sebagaimana kita ketahui ini diadaptasi dari teori tumbuh kembang manusia. Dan ini memang identitas Anies Baswedan begitu. Dia mengatakan bahwa menilai masyarakat ataupun bawahan secara objektif. Tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan transparansi keuangan, monitoring, dan mengandalkan aplikasi. Ya. Anies atau Sandi ini sepakat. Mereka akan melakukan transparansi keuangan ini targetnya 95%. Tapi kalau kita hitung, jika kemudian Anies Sandi ini menang, maka kursi Gerindra dan PKS itu belumlah terlalu menguasai tentang legislatif. Oke. Padahal kalau bisa Mungkin kita koalisi lihat, akan dibentuk lagi setelah kalau ya, mereka menang. mungkin begitu ya. Biasanya Pemilu kalau seperti saat ini. iya. Ya. Padahal kalau kita lihat kan mandeknya transparansi keuangan ataupun cairnya anggaran ini kan akibat komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang belakangan ini cukup tidak berjalan secara efektif begitu. Nah, yang monitoring mengandalkan aplikasi. Anies Sandi juga ingin mengajak masyarakat bisa mengakses segala sesuatu program pemerintah provinsi di mana saja. Tapi kalau kita lihat ini cukup berbanding terbalik begitu karena dia memberikan ataupun menstimulus masyarakat untuk mempunyai kebutuhan baru, yakni kebutuhan internet. Sementara itu kebutuhan internet ini dimiliki oleh kelas sosial menengah ke atas. Di mana programnya Anies Sandi ini KJP Plus, KJS Plus, OKOC ini merupakan untuk menengah ke bawah. Jadi semacam ada stimulan yang memaksa orang Jadi untuk berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik. Artinya apakah program yang disebut sangat ideal ini kemudian kurang bisa applicable menurut Anda? Nah, kalau mengandalkan aplikasi jika kemudian solusinya akan diintegrasikan dengan sejumlah stakeholder, RT, RW, kemudian mengadakan aplikasi, maka program Clue Petahana. Lalu bedanya dengan pemerintah kemarin itu mungkin harus digarisbawahi. Nah, ini yang masih menjadi tentu PR jika kemudian memang harus dilakukan oleh Anies dan Sandi. Kalau pengalaman, mereka mengatakan bahwa pengalaman Anies yang dulu pernah sempat jadi salah satu anggota komite etik di KPK, lalu kemudian mereka ada dewan pakarnya ini Adnan Pandu Praja, Bapak Wijayanto juga menjadi salah satu dewan pakar ini. Mereka mengatakan mereka memiliki pengalaman yang mumpuni dalam reformasi birokrasi. Tapi kemudian setelah terpilih, apa peran dari dewan pakar yang selama ini didapuk dalam sistem pemenangan juga belum tahu begitu. Apakah akan menggemukkan struktur pemerintahan atau dengan memberikan tiket gratis ke dalam pemerintah itu juga masih tanda tanya. Menjadi perhatian kritis begitu ya, Sisi ya. Betul. Oke, kita lihat yang soal tata kota begitu ya. Nah, kalau penataan kota ini mereka sekali tidak melakukan penggusuran. Ini setiap giat kampanye selalu dikatakan akan melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka mengatakan akan melakukan dialog antara warga dan juga pemerintah provinsi. Tapi memang secara tegas ya, Sisi, tidak melakukan penggusuran. Itu mengatakan seperti itu? Tidak melakukan penggusuran. Mereka lebih atau tagline ini menata kota tanpa air mata begitu. Jadi tapi yang kemudian apakah ini memenelan waktu, takes time ya, karena begitu banyak daerah yang harus direlokasi. Apakah kemudian Anies Sandi karena DKI ini lebih kompleks sebenarnya. Betul, dan kan, permasalahannya tidak hanya penggusuran tentunya di DKI ini. Apakah mereka akan berkeliling untuk berdialog? Tentu itu masih menjadi bagaimana dalam 5 tahun itu bisa melakukan ini. Penataan infrastruktur manusia ini juga Indra. Sebagaimana kita ketahui dalam giat kampanyenya OKOC, KJP Plus, KJS Plus, lebih memprioritaskan infrastruktur manusia ketimbang infrastruktur mati. Begitu kata Anies dalam debat itu dalam kemarin ya. juga mengkritisi petahana begitu ya. Dalam kemarin dia mengatakan seperti itu. Tapi apakah kemudian infrastruktur manusia kalau kita lihat dalam secara garis lebih besar lagi pada Pilpres 2014 lalu, Joko Widodo dan Yusuf Kala ada program revolusi mental. Tapi hingga saat ini indikator dari infrastruktur manusia sendiri saja belum firm. Seperti apa? Ketika bicara infrastruktur manusia itu harus real, indikatornya apa, suksesnya di mana, apa saja yang dilakukan, begitu ya. Jadi tidak bisa jadi jargon. Ini terakhir ya, saya ingin menarik sekali nih. Jakarta tidak perlu menjadi Singapura. Apakah memang sekarang Pak ada pandangan bahwa mungkin pernah Anda tanyakan kepada mereka, kepada pasangan Anies Sandi ini, apakah memang selama ini ada target bahwa Jakarta ingin dibuat seperti Singapura ketika mereka mengatakan ini? Kalau kita lihat Jakarta tidak perlu menjadi Singapura, ini kan akrab dengan salah satu paslon begitu ya. Nah kemudian ini relasinya ataupun relevansinya ini terkait dengan reklamasi. Debat lalu tagar menolak reklamasi dari program Anies Sandi kan cukup ramai di netizen begitu sangat kencang ya. Sangat kencang. Nah ini yang menjadi garis bawah mereka. Sandiaga juga sempat curhat lah begitu. Menolak reklamasi itu menjadi salah satu kenapa saat ini dia menjadi donatur tunggal begitu untuk kampanye sendiri karena memang pengusaha merasa bahwa reklamasi itu harus dilanjutkan. Tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang mengatakan bahwa lagi-lagi Indra mengandalkan komunikasi duduk bersama yang kemudian harus kita lihat apakah itu cukup efektif di pemerintahan yang baru jika Anies Sandi terpilih. Menarik sekali ini memang catatan kita semua. Silakan
Sisi, bahwa inilah yang akan diperdebatkan nanti pada debat kedua nanti yang berlangsung di Bidakara pada hari Jumat mulai pukul 19.30 begitu ya, bahwa debat kedua ini bisa menjadi ukuran seberapa berpengaruhnya terhadap elektabilitas mereka. Kita lihat besok apakah mereka bisa kembali berdebat secara substantif ataukah hanya saling menyerang antar kandidat. Terima kasih teman-teman semua atas catatan malam ini yang juga sangat menarik dan penting tadi.